Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana qurrata wajhil 'ain wa syarafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin ahli sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang paling penting dan yang paling pokok yang patut kita lukiskan dalam hati dan sanubari kita di dalam memaknai perjumpaan indah pada siang hari ini, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, yang menjadi induk dari segala hari, yaitu Jumat Mubarak. Ketika Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia, selain kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, juga dalam pertemuan ini kita saling mengingatkan dalam urusan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu izinkanlah saya Al-Fakir selaku khatib untuk menyampaikan wasiat takwa sebagai rukun khutbah pada sholat Jumat siang hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kepada engkau wahai kaum muslimin, wa nafsi, dan juga kepada khatib, ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dimanapun tempatnya, apapun kondisinya sekarang ini, senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mengingat Allah apapun kondisinya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dialah orang yang selalu mengingat Allah qiyaman ketika dia tegak, wa qu'udan, dan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Karena rasa takut inilah yang akan menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takwa inilah, karena rasa takut senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan mencegah kita dari berbuat maksiat. Hadirin ahli sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah 3 orang petani yang sedang menunggu musim panen raya tiba, di mana musim panen raya ini hanya akan mereka temui sekali dalam 1 tahun. Apa yang menjadi spesial dari musim panen ini dibandingkan musim panen yang lainnya? Karena pada musim panen raya ini, apapun yang petani tanam, maka pohon itu akan berbuah dengan sangat lebatnya, luar biasa lebat. Bahkan buahnya adalah buah-buah yang terbaik. Dan tidak hanya itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di penghujung musim panen, 10 hari sebelum musim panen itu berakhir, ada 1 malam yang ketika petani ini beruntung, mereka berjumpa dengan malam tersebut dan mereka mau untuk berladang di malam tersebut.
maka mereka panennya setara dengan mereka bercocok tanam selama seumur hidupnya, atau sekitar 83 tahun, atau kalau kita terus ke dalam bulan adalah 1000 bulan. Sangat menarik juga. Maka inilah seperti gambaran seorang mukmin akan panen raya seorang mukmin yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Seperti ulama Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Ramadan syahru haswal bizarri, bahwasanya Ramadan adalah bulan panen bagi seorang mukmin. Maka apa yang dilakukan ketika petani ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Petani yang pertama adalah petani yang sangat cerdas. Dia adalah petani yang sangat rajin. Maka dia mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum musim panen raya itu tiba. Bahkan dia mulai persiapan 2 bulan sebelumnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Sama seperti seorang mukmin yang ketika musim Ramadan tiba, jauh-jauh hari 2 bulan sebelumnya dia selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, berkahi kami pada bulan Rajab, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan dia melakukan beberapa persiapan. Apa saja? Yang pertama, dia persiapkan ilmunya. Kenapa ilmunya? Karena segala sesuatu tanpa ilmu dia akan rusak. Sebagai seorang petani, maka dia persiapkan bagaimana dia bisa ilmu, bagaimana menanam dengan baik, bagaimana agar supaya buahnya bisa menjadi buah-buah terbaik, bagaimana agar buahnya tidak rusak termakan oleh hama. Maka begitu pula dengan seorang mukmin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia akan bertemu dengan musim Ramadan, maka persiapkanlah ilmunya, khususnya ilmu tentang puasa. Ada 4 poin yang menjadi rujukan daripada ulama. Yang pertama adalah fadhailus syiyam, keutamaan puasa, agar kita memotivasi kita agar berpuasa dengan baik. Yang kedua ada hikamus syiyam, ada hikmah-hikmah puasa, kenapa puasa disyariatkan kepada kita dan lain sebagainya. Kemudian ada ahkamus syiyam, tentang hukum-hukum berpuasa, apa yang boleh dilakukan, apa yang bisa membatalkan puasa, apa yang menjadi rukun puasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang menjadi poin adalah adab syiyam, adab berpuasa, di mana ini adalah ilmu tentang bagaimana supaya agar pahala-pahala puasa itu bisa menjadi maksimal. Hadirin ahli dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah persiapan yang dia lakukan. Yang pertama, dia mempersiapkan ilmunya. Lantas yang kedua, apa yang dia persiapkan? Yang persiapan yang kedua adalah dia persiapkan rohaniahnya. Musim panen ini akan berjalan selama 1 bulan, maka itu bisa melelahkan buat dirinya. Dia maka persiapkan mentalnya, dia persiapkan spiritnya agar jangan sampai berhenti di tengah jalan. Maka demikian pula bagi seorang yang mukmin, ketika dia bertemu dengan Ramadan, persiapkan rohaniahnya, perbaiki niatnya, berniat agar bahwasanya Ramadan kali ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, berniat bahwasanya bulan ini saya harus menghatamkan Quran. Inilah motivasi-motivasi yang akan menggerakkan kita, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kemudian persiapan yang keempat, yang ketiga adalah dia persiapkan fisiknya. Seperti halnya petani tersebut, maka seorang mukmin di bulan Ramadan juga akan diuji kekuatan fisiknya. Berpuasa sehari penuh dari terbit fajar sampai matahari terbenam memerlukan fisik yang sehat. Belum lagi pada malam harinya kita diperintahkan untuk qiyamul lail, kita beribadah malam. Maka tanpa badan yang sehat, tanpa fisik yang baik, maka niscaya kita tidak akan melaksanakan ibadah itu dengan maksimal.
Maka sebelum Ramadan tiba, mari kita jaga kesehatan kita atur pola makan kita, jangan sampai kita sehat sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah persiapan tentang maliyah, tentang harta, di mana yang namanya bercocok tanam pastilah dia memerlukan bibit yang baik. Dia memerlukan agar tanaman itu subur, maka dia perlu pupuk yang baik, dia perlu peralatan pertanian dan lain sebagainya. Begitu juga dengan seorang mukmin. Pada bulan Ramadan tidak hanya puasa saja yang mendapatkan pahala yang luar biasa, tetapi ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah pendukung semuanya juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada pahala sedekah, ada pahala zakat, ada ibadah infak dan lain sebagainya, di mana itu semuanya memerlukan sebagian dari harta kita. Bahkan kita tahu bahwa umroh, beribadah umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji yang mabrur. Hadirin ahli sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran tentang seorang petani yang cerdas ketika menghadapi panennya. Dia persiapkan ilmunya, dia persiapkan rohaniatnya, dia persiapkan badannya, dan dia persiapkan hartanya. Kemudian ada pula petani yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, di mana petani yang kedua ini adalah petani yang rugi. Dia akan menyambut panen raya itu dengan santai, dengan biasa saja, hanya sebatas melaksanakan tanpa persiapan apapun, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk adalah petani yang rugi. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya laparnya saja. Maka inilah gambaran mukmin yang rugi. Namun ada lagi, yaitu petani yang ketiga, di mana petani yang ketiga ini tidak rugi, malah dia adalah seorang petani yang celaka. Di mana ketika musim panen tiba itu, dia tidak menanam apapun pada musim itu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, apa kata malaikat Jibril? "Rohima al-fu'atil au bauda taqala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah bagi mereka yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi Ramadan itu tidak menghapus dosa-dosa darinya. Ini adalah gambaran mukmin yang celaka, hadirin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka apapun keadaan kita, hadirin, siap atau tidak, maka Ramadan akan tetap datang menghampiri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena menyambut Ramadan ala kadarnya saja, atau malah tanpa persiapan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dan memberikan kesehatan yang prima buat kita, sehingga masih bisa berjumpa dengan Ramadan dan beribadah di dalam Ramadan tahun ini lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.